Selamat datang di Masjid Agung Sunan Ampel, peninggalan bersejarah di jantung kota Surabaya. Terpilih di bangunan bersejarah, masjid ini adalah saksi bisu sebagai akulturasi budaya, toleransi, dan penyebaran Islam dengan penuh kearifan. Masjid ini bukan hanya merawat kayu dan batu, namun ia adalah fondasi spiritual yang ditanamkan oleh Sunan Ampel, tokoh yang terkenal dengan ajaran Molimonya. Di tengah tantangan zaman dan ancaman dekadensi moral, warisan ini adalah pengingat terkuat kita bahwa menjaga sejarah adalah menjaga akhlak bangsa. Mari kita selami mengapa Masjid Ampel wajib kita jaga bukan hanya sebagai peninggalan, tetapi sebagai benteng moral untuk masa depan. Di era modern ini, kita dihadapkan pada tantangan serius dekadensi moral. Sebuah kemerosotan nilai-nilai luhur yang secara perlahan mengikis pondasi masyarakat. Ketidakpedulian, individualisme, dan minimnya rasa tanggung jawab sosial menjadi momok yang mengancam. Lalu apa kaitannya dengan cagar budaya seperti Masjid Sunan Ampel? Penurunan kesadaran akan kebersihan dan keamanan di area sakral ini adalah manifestasi nyata dari dekadensi moral tersebut. Jika kita tak mampu menjaga warisan yang paling berharga ini, bagaimana kita diharapkan menjaga lingkungan sekitar, bahkan diri kita sendiri? Cagar budaya adalah cermin jiwa sebuah bangsa. Jika cermin itu kotor dan rusak, apa kabar dengan jiwanya? Masjid Sunan Ampel yang seharusnya menjadi oase ketenangan dan kebersihan justru menghadapi masalah serius terkait kebersihan dan keamanan. Terima kasih Bapak. Dengan Bapak siapa? Mustajab. Dengan Bapak Mustajab sebagai pengurus Masjid Sunan Ampel ya Pak. Nah, Abdi dalam. Baik Pak. Kami kelompok 2 PDB 63 dari Universitas Airlangga izin mewawancarai Bapaknya, boleh ya Pak? Nah, untuk yang pertanyaan pertama, kami ingin mewawancarai Bapaknya terkait tentang masalah barang-barang kehilangan yang ada di masjid ini Pak. Apakah sebelumnya pernah terjadi, dan jika pernah terjadi itu barang-barang yang hilang itu barang yang receh atau bisa dibilang barang yang mahal Pak? Bisa diceritakan dari Bapaknya sebagai pengurus masjid ini. Memang sering kehilangan sini ya. Soalnya pengunjungnya itu separuh pencuri, separuh orang ziarah. Nah, kesempatan orang cari makan. Apalagi orang penjaranya banyak orang dari luar kota, orang desa, kan tidak pengalaman. Ya, kalau orang Surabaya pintar tidak jadi copet, tasnya ditaruh di muka. Kalau orang desa kan taruh di belakang. Nah itu disilet bisa diambil. Apalagi di dalam masjid itu sering kan hilang. Makanya kita pakai kamera. Iya, kamera. Di situ ada. Jadi di setiap sudut area Masjid Sunan Ampel ini ada CCTV-nya ya Pak buat pengamanan. Tapi kalau pencurinya pinter, nggak bisa kepegang, tapi kameranya tahu, ngerti ya. Jadi dia ngambil langsung. Jadi dia tahu kalau di sini ada kameranya, ngerti ya. Jadi makanya ada peribahasa, sak pinter-pinter polisi, sak pinter mani. Ya, peribahasanya orang Surabaya. Nah, untuk pencurinya itu sendiri pernahkah ditangkap oleh pengurus dari masjid ini atau pencurinya selalu terbebas gitu Pak, selalu bisa kabur Pak? Sering saya sering ditangkap, sampai dibawa ke kantor, langsung kepolisian datang dicek. Oh, jadi langsung diarahkan kepada aparat kepolisian ya Pak? Iya, di kantor dulu, itu dicek terus langsung dijemput sama kepolisian. Nah, untuk barang-barangnya sendiri itu seperti apa Pak? Apakah seperti dompet, uang, HP, atau barang-barang receh seperti sepatu atau sandal gitu Pak? Kalau sepatu sama sandal itu sudah langganan. Iya, betul Pak. Itu Anda ngerti sendiri ya. Tapi kalau HP itu kadang-kadang orang tidur sebelahnya, yang sebelahnya juga tidur. Tapi itu ngawasi HP sampai ya. Soalnya maling itu. Makanya yang bilang separuh maling, separuh penjara. Jadi Anda harus hati-hati sendiri ya. Oh, begitu Pak. Jadi kadang-kadang di sini disiarkan, mohon kalau rame disiarkan, mohon perhatian, kalau bawa tas taruh di mukanya. Itu kasihan itu. Ini kan selalu melindungi peziarah kan.
Nah, baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya bisa saya serahkan ke teman saya, Pak. Saya mau bertanya soal tentang kebersihan masjid nih Pak. Oh, kita pakai cleaning service. Ya, kalau udah gitu kan mana Yang pakai bersih, Pak? rompi itu Pak. Hah? Yang Ya pakai rompi ada tulisannya. nyapu. Ya. Terus kayak pengunjung masjid pas peziarah niku kayak apa kebersihannya itu kayak gimana sih Pak? Kayak buang sampah sembarangan atau Iya, buang sampah sembarangan. Memang kan sudah saya katakan zaman edan? jadi masih ada tempat sampah ya dibuang keleleran. Selanjutnya, mari kita saksikan kenyataan di lapangan. Beberapa sudut area Masjid Sunan Ampel, kita masih menjumpai sampah-sampah berserakan, sisa makanan maupun botol plastik. Peringatan untuk menjaga kebersihan seolah tak berarti. Ini bukan hanya masalah estetika, tetapi ini adalah masalah moral. Selain kebersihan, isu keamanan juga patut menjadi perhatian. Area yang ramai peziarah dan pengunjung berpotensi menjadi sasaran tindak kriminalitas kecil seperti pencopetan atau penipuan, terutama di area yang kurang terpantau. Kurangnya kesadaran kolektif untuk saling menjaga, baik itu barang pribadi maupun keamanan bersama, turut memperparah kondisi ini. Bukankah kebersihan adalah sebagian dari iman? Bukankah menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama? Ketika kita mengabaikan kebersihan dan keamanan di rumah ibadah yang juga merupakan cagar budaya ini, kita sesungguhnya telah melukai esensi ajaran dan nilai-nilai yang diemban oleh Sunan Ampel sendiri. Ini adalah refleksi dari dekadensi moral, berupa ketidakpedulian terhadap lingkungan, minimnya rasa memiliki, dan pengabaian terhadap norma-norma sosial dan agama. Baik teman-teman semuanya, saya Aulia Prasidina Syahri. Di sini saya bersama dengan salah satu pedagang di sekitar Sunan Ampel. Sebelumnya dengan Mbak siapa ya Mbak? Salsa. Mbak Salsa. Baik, saya kali ini akan mewawancarai Mbak Salsa mengenai kebersihan lingkungan di sekitar Masjid Sunan Ampel. Baik, yang pertama Mbak, menurut Mbak sendiri apakah pasar di sini sudah menjaga kebersihan lingkungannya sendiri atau belum? Itu sih nggak 100% menjaga, tergantung sama pedagang. Ada yang dia tidak menjaga, ada juga yang menjaga gitu. Maksudnya itu nggak menjaga karena dia itu kan nggak punya stand sendiri, jadi dia seenaknya sendiri mengotori stand orang lain gitu. Kan soalnya kalau seperti saya kan nggak 24 jam bukanya, jadi kalau ditutup nanti kan ada pedagang lain sih jaga di sini. Baik Mbak, untuk pertanyaan kedua, apakah di stand ini sistem pembuangan sampahnya sudah baik seperti menyediakan kardus-kardus di setiap standnya atau bagaimana ya Mbak? Kalau di pedagang lain saya tidak tahu sendiri, tapi kalau saya ada sendiri tempat sampah. Tempat sampah sendiri. Untuk pembeli ataupun pengunjung di pasar sini, apakah sudah membuang sampah dengan baik atau malah membuang sampah sembarangan Mbak? Nah, itu tergantung sama pembelinya ya. Kadang ada yang cari tempat sampah untuk buang tempatnya, ada juga yang sembarang gitu. Berarti tergantung dengan kesadaran masing-masing ya Mbak. Nah, untuk menurut Mbak sendiri, kendala dalam membersihkan lingkungan di sini bagaimana ya Mbak? Untuk menjaga kebersihan lingkungan di pasar sini? Kayaknya kurang kerjasamanya sih, bersama pedagang sini gitu. Terus di sini tuh nggak ada petugas kebersihan dari pihak atasnya juga. Baik Mbak. Lantas, apa kaitannya warisan luhur ini dengan isu dekadensi moral yang kini kian mengkhawatirkan? Sunan Ampel dikenal dengan ajaran Molimo, yakni Moh Main, Moh Ngombe, Moh Maling, Moh Madat, dan Moh Madon. Ajaran Molimo adalah inti dari upaya beliau memperbaiki etika dan moral masyarakat saat itu. Masjid dan kawasan Ampel berfungsi sebagai pusat dakwah dan pendidikan, wadah untuk kembali pada nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan. Jika di masa lalu berhasil membentengi masyarakat dari perilaku menyimpang, maka esensi ini sangat relevan untuk saat ini. Baik, permisi, di sini saya dengan Bapak siapa? Bapak Hamzah. Bapak Hamzah. Nah, di sini saya mau tanya mengenai parkiran di Sunan Ampel ini. Jadi sebelumnya apakah pernah terjadi kehilangan barang seperti misal helm atau apa gitu di sini? Tidak pernah. Belum pernah. Berarti bisa dibilang di sini penjagaannya tuh sangat aman gitu ya, aman. Berarti
eh, pengunjung Sunan Ampel itu nggak perlu ragu buat parkir di sini gitu ya. Karena sudah terjamin sangat aman sekali ya, aman. Penurunan kesadaran terhadap kebersihan dan keamanan di area ini adalah peringatan bagi kita semua sebagai tanda dari dekadensi moral yang perlu segera kita atasi. Marilah kita kembalikan marwah Masjid Sunan Ampel, mulailah dari diri sendiri, seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga barang bawaan dengan baik, dan menegur dengan santun mereka yang lalai. Pemerintah, pengelola, dan masyarakat harus bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman. Ini adalah langkah kecil namun fundamental dalam melawan dekadensi moral dan membangun kembali peradaban yang kita banggakan.